Kembali lagi di channel Telsa TV bersama kami di podcast Amburadul. Kembali lagi sama saya Jonathan Dan saya Azra. Kali ini kita akan membahas tentang yang sering ditanyain sama anak-anak di kafe nih, yaitu kreasi tanpa batas. Terus nih, yang pertama, lo masih sering nggak kayak bikin sketsa manual atau sebelumnya desain digital? Kalau aku sih ya memang harus gitu, karena sketsa itu seperti langkah awal untuk membuat desain atau ibaratnya blueprint lah. Jadi kayak dasarnya desain itu harus dari sketsa ya, walaupun jelek tapi harus dibuat dari sketsa gitu. Terus ya benar, gue juga ngerasa kayak sketsa itu bukan cuma coretan tapi kayak otak kita untuk brainstorming. Kayak ide jelek pun digambar dulu, makanya jadi bagus gitu. Intinya jangan anggap sketsa itu buang-buang waktu. Justru itu fondasi sebelum masuk ke dalam dunia digital atau desainnya, seperti landasan awal lah gitu. Terus nih, kita akan masukkan tips ubah sketsa ke digital. Oke, sekarang masuk ke inti, gimana sih cara kayak convert sketsa manual biar jadi karya digital yang keras menurut Azra nih? Kalau menurut saya sih bisa pastikan sketsa itu cukup jelas, jangan terlalu tipis. Untuk pakai alat tulisnya itu bisa pakai pensil 2B atau tinta hitam yang jelas pastinya. Terus yang kedua nih, foto atau scan dengan pencahayaan yang bagus, kalau bisa pakai scanner bisa lebih detail gambarnya. Kalau untuk yang ketiga, masukkan ke software desain, bisa pakai Adobe Illustrator atau mau Vectoris atau Photoshop kalau mau coloring digital. Terus kalau pakai di iPad, biasanya aku pakai kayak Procreate gitu, tinggal import foto, sketsa, terus trending pakai brush digital. Kalau buat pemula bisa banget pakai yang gratis dulu, misalnya Matte Pen, Krita, atau bahkan Canva buat coloring sederhana. Ya, betul, tapi jangan nunggu punya software mahal dulu, yang penting mulai. Seiring jalan skill kita yang bikin karya jadi keren, bukan cuma toolsnya. Terus sering pengalaman. Ingat dulu waktu tugas kelas 1 pas kelas 1 kok enggak ya apa ngono. Aku jadi ingat dulu pas kelas 10 itu pernah bikin karakter dari coretan kecil di kertas ujian atau kertas buku yang kosong, itu sering buat itu. Kalau enggak ya bikin gambar kayak fantasi gitulah, kayak tulisan atau apa gitu. Awalnya tuh cuman iseng, pas aku scan terus tracing di Illustrator malah jadi salah satu karya yang disukai sama teman-temanku semua. Jadi kayak lebih gimana? Lebih detail di aplikasi gitu karena lebih leluasa. Terus nih, untuk kalau dulu tuh kayak kelas 10 tuh kayak kita kan pernah bikin ya. Contoh kalau pengalamannya untuk kamu gimana? Kalau dulu sih kelas 10 itu awal-awal masuk tuh sama gurunya tuh langsung disuruh gambar muka sendiri. Aku gambarnya dari sketsa. Terus habis itu mungkin arsiran lah. Arsir kan ada macam-macam gitu, ada yang lurus, ada yang acak, ada yang miring atau gimana. Habis itu yang paling ku ingat sih suruh bikin kayak bangunan itu loh, kayak bangunan. Berapa titik itu apa sih lupa. Itu kan dari sketsa, dari garis terlebih dahulu langsung dibuat gitu. Kalau enggak itu ya ada sih banyak, kayak mungkin kelas 10 itu fokus ke pakai gambar ya. Kalau kelas 11 itu udah masuk ke aplikasi. Jadi
kayak bikin apa ya, coloring gitu. Oh ya, kelas 10 juga pernah itu bikin apa sih, coba. Apa tuh? Aku lali cok ngomong apa ya, desain Blender dulu. Oh, Blender. Kalau kelas 10 itu pernah bikin kayak pakai Blender itu bikin kayak arsitek gitu, tapi itu masuk ke sketsa sih karena pondasi awal gitu. Di Blender terus desain. Terus kalau kelas 11 itu mungkin masuk ke aplikasi apa sih? Aplikasi ini jenisnya apa? Kelas 11 Sehingga logo. nggak logo. Photoshop. Ya. Untuk kelas 11 itu masuk ke aplikasi Photoshop, membuat logo itu. Photoshop nggak logo? Nggak logo. Nggak logo ya Photoshop ya? Logo Tokopedia? Logo Tokopedia nggak Photoshop ya? Buat bikin logo ngono kok. Untuk kelas 11 masuk ke logo yaitu di aplikasi Photoshop. Kita bikin 2 logo. Ya hanya nggak 2 sih, kayak pernah juga bikin CV itu, CV iya. Terus apalagi itu desain cover CD. Ya, cover CD. Terus desain bentuk-bentuk gitu. Terus yang akhir-akhir itu bikin 2 logo, yaitu logo Tokped sama logo SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Terus selain itu ya mungkin penjelasannya itu kayak kelas 10 itu aku full gambar ya, hampir nggak semua sih, tapi lebih ke sebagian besar gambar. Terus yang kelas 11 itu udah mulai masuk ke bagian aplikasi, udah jarang lah gambar, kayak paling bentar aja gambar itu. Mungkin kalau kelas 3 ini belum tahu. Mungkin ya kalau kelas 3 bisa kamera atau apa itu kan, belum paham lah. Kalau untuk Mas Jonathan bagaimana itu? Ya dulu tuh pernah ya, awal-awal kelas 10 itu suruh bikin gambar gitu ya, dari awal ya sketsa terus belajar arsir gambar, terus yang kayak di foto gitu nanti kita arsir gambar jadi kayak foto asli gitu. Terus tuh waktu ulangan juga suruh mengerjakan kayak gambar gitu, terus nanti diarsir atau dibikin gitu. Selain itu apalagi aku pernah juga punya pengalaman itu di luar kayak Serayo. Selain itu aku juga pernah punya pengalaman di luar, kayak pernah sih bikin kayak ya graffiti atau mural gitu pakai kertas. Bisa itu. Jadi dari sketsanya terlebih dahulu pakai ya kertas seadanya lah, sketsa kan itu berdua sama temanku. Selesainya itu udah jadi. Terus habis itu tuh langsung temanku kan juga bisa gambar, hanya ditempelin lah hasil karyanya itu menggunakan tembok sebagai medianya. Jadi yang kita gambar di kertas itu kita gambar juga di tembok. Ya walaupun nggak sama karena yang di kertas itu sketsa lah. Kalau yang tembok kan udah langsung jadinya, jadi harus lebih bagus lah. Kalau sketsa kan seperti hanya pondasi awal lah untuk memulai desain atau gambar atau apalah. Itu ya hampir butuh sketsa karena balik lagi kalau sketsa itu seperti blueprint. Kalau yang lain-lain itu ya mungkin untuk menyesuaikan gambar itu ya mungkin bisa mulai dari perahan terlebih dahulu. Entah maksudnya gimana ya, sketsa itu nggak harus bagus, nggak harus gimana, karena pondasi awal itu ya penting ada niatan membuat sketsa, terus nanti kan sesuai imajinasi kita lah. Jadi biarkan kita yang berpikir, imajinasi kita yang menjalani itu. Terus sebelum penutupan ini, aku ada challenge untuk buat kalian di rumah. Bikinlah satu sketsa
di minggu ini ubah ke karya digital terus upload ke media sosial dengan hashtag kreasi tanpa batas DKV. Terus kita kan bakal kepoin karya-karya kalian ya. Ya cukup sekian podcast kita kali ini tentang kreasi tanpa batas. Terus kalian juga jangan lupa untuk bikin sketsa terus upload di media sosial kalian dengan hashtag kreasi tanpa batas DKV. Sampai jumpa untuk podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen di kolom komentar. Dadah.